Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena dengan banyak nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita bisa hadir, duduk di majelis ini dalam rangka belajar agama, dan ini adalah sebuah kebaikan sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah pahamkan ia dalam masalah agamanya. Dan dengan ilmu juga Allah akan angkat derajat kita, dan ini harus kita yakini dalam hati kita. Tidak boleh kita ragukan akan kabar dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Jadi ilmu itu Allah akan mengangkat seseorang dengan sebab ilmu. Maka kita harus bersyukur, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar, karena tidak mungkin kita mendapatkan ilmu kecuali dengan kita belajar, duduk di majelis ilmu, kita membaca, kita menghafal, kita mendengarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan kita akan meneruskan pembahasan kita di bulan yang lalu. Di antara hak sunnah kita sudah bahas, yaitu bahwasanya sunnah itu hendaknya kita mengagungkan sunnah, berpegang teguh dengannya dan menggigitnya dengan gigi geraham, dan menyebarkan sunnah di tengah-tengah manusia. Ini di antara hak sunnah, dan kita sudah sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran. Kita akan sampaikan dalil-dalilnya dari sunnah sekarang ini. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Pernah Rasulullah memberikan nasihat kepada kami, dengan nasihat yang sangat membekas sehingga hati-hati ini takut,
dan mata ini mengalir air mata. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat orang yang mau berpisah. Ya, seperti orang yang mau berpisah nasihatnya. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala, lalu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta dengar dan taat apabila seorang hamba memimpin kalian. Barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah ia, gigitlah dengan gigi geraham, dan hati-hatilah dari perkara yang baru, karena perkara yang baru adalah bid'ah. Ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Kita harus yakin. Ya, jadi wasiat Nabi kepada kita di sini adalah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa kecuali dengan ilmu. Ya, sebagaimana Talq bin Habib rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan amal ibadah dalam rangka mentaati Allah Ta'ala di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu. Jadi takwa tidak mungkin kita raih kecuali dengan beribadah mentaati Allah di atas ilmu. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah wa tarju thawab Allah, dan engkau mengharapkan ganjaran darinya. Takwa pula engkau meninggalkan memaksiati Allah di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu, dan engkau takut akan azabnya. Ini takwa. Juga Nabi SAW memerintahkan kita untuk dengar dan taat, walaupun yang memimpin kita adalah seorang hamba. Ya, bahwa seorang hamba itu tidak layak untuk jadi pemimpin, tetapi ketika menjadi pemimpin, ya maka kita wajib dengar dan taat. Ya, jadi hamba dalam Islam dan wanita itu tidak boleh jadi pemimpin. Ya, seorang hamba saya dan wanita itu tidak boleh jadi pemimpin. Tapi ketika mereka jadi pemimpin, maka kita harus dengar dan taat. Wa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup di antara kalian, ya, itu nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ya, setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wafat, semakin dekat dengan hari kiamat, maka akan banyak sekali perselisihan. Ya, akan banyak sekali perselisihan. Tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya, sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidin, yaitu sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya. Serta pegang teguhlah ia, gigitlah dengan gigi geraham dengan kuat. Ya, ketika kita menggigit dengan gigi geraham, tentunya berarti kita menggigit dengan kuat. Dan hati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Ya, perkara-perkara yang baru dalam masalah agama kita harus hati-hati. Dan Nabi SAW telah peringatkan, fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka setiap sesuatu yang baru, ya, setiap bid'ah itu sesat.
Ya, setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya, ini Nabi yang mulia SAW yang mengabarkannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Dikisahkan oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, dan hadis ini sering kita ulang ya di majelis kita. Ya. Ini hanya kita mengingat kembali hadis yang pernah kita dengar. Ya. Anas pernah menceritakan datang 3 orang ke rumah salah satu istri-istri Nabi SAW. Lalu 3 orang ini menanyakan tentang ibadah Nabi. Ya, 3 orang ini menanyakan tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika dikabarkan kepada mereka tentang ibadah Nabi, mereka seolah-olah meremehkannya, menganggap sedikit. Ya, menganggap sedikit. Faqalu, akhirnya mereka berkata, wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata mereka, alasannya mereka kenapa mereka menganggapnya sedikit, mereka beralasan, di mana diri kita ini dari Nabi SAW? Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, yang telah lalu dan yang akan datang Nabi SAW sudah diampuni. Ya, kita mungkin kalau bahasa kita nggak ada jaminan, belum ada jaminan dosa kita diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, jadi mereka ingin beribadah melebihi ibadah Nabi SAW. Qala ahadum, salah seorang di antara mereka berkata, amma ana fa inni usalli bil-laili abadan. Adapun saya mau salat semalam suntuk. Ya, salat tahajud semalam suntuk, tidak tidur. Wa qala tsani, dan berkata orang yang kedua, ana asumud dahra wala uftir. Saya akan puasa sepanjang hari. Ya, tidak pernah akan berbuka. Saya akan puasa terus-menerus, tidak akan pernah berbuka. Ya, bukan berarti tidak berbuka. Maksudnya adalah dia setiap hari itu berpuasa. Ya, maghrib buka, nanti besoknya puasa lagi, maghribnya buka lagi. Seperti itu maksudnya. Ya, dia akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka. Wa qala tsalitsu, dan berkata orang yang ketiga, ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Ya, saya akan meninggalkan wanita-wanita. Saya tidak akan pernah menikahi mereka selama-lamanya. Ya, jadi ini 3 orang ini bermaksud seperti ini supaya ingin ibadah, ya. Menggunakan waktunya seutuhnya itu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu di antara mereka ingin sholat malam semalam suntuk, tidak pernah tidur. Yang satunya lagi ingin puasa terus-menerus, tidak pernah berbuka. Yang ketiga ingin tidak nikah, ya, supaya bisa ibadah. Kemudian falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruhu bi khabarihim, ya, wa akhbaruhu bi khabarihim faqal. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ya, dikabarkan kepadanya tentang kabar mereka 3 orang ini, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan ini dan itu. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqudu wa tazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun demi Allah, sungguh aku ini benar-benar orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Akan tapi aku puasa, aku juga berbuka, aku sholat, aku juga tidur, aku menikahi wanita-wanita. Di akhir ini yang harus kita pahami, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka
bukanlah ia dari golonganku. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam Sahih Bukhari nomor 5063 dan Muslim 1401. Ya, ini hadis menunjukkan ya, ada orang yang ingin berlebihan dalam masalah ibadah. Ya, mereka beribadah, mau ingin sholat semalam suntuk, berpuasa terus menerus tidak berbuka, tidak mau menikahi wanita untuk supaya beribadah. Tapi di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang membenci sunnahku, lihat, Nabi SAW mengatakan kepada 3 orang ini, barang siapa yang membenci sunnahku falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita pegang teguh sunnah Nabi SAW. Ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya maka kita mengikuti Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan 2 kalimat syahadat yang sering kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulnya dan hambanya. Ya, hamba Allah dan rasulnya. Jadi ini adalah pengamalan dari kalimat syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, karena Nabi SAW itu adalah seorang hamba Allah dan utusan Allah. Maka Nabi SAW ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla ya, untuk mengajarkan umat manusia ini supaya bagaimana mereka bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan bagaimana ibadah dengan benar supaya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, buat apa kalau kita misalnya, ya, buat apa diutusnya Rasul kalau kita ingin beribadah sesuai hawa nafsu kita, sesuai akal-akal kita? Padahal Nabi yang mulia SAW itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepada umat tentang risalah ini, tentang agama ini, apa yang bermanfaat bagi mereka di dunia, apakah lagi di akhirat. Ya, terlebih lagi di akhirat. Ya, seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahum mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un." Ya, kata Nabi SAW apa? Barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, kemudian diamalkan oleh seseorang setelahnya, maka ditulislah baginya ganjaran seperti ganjaran orang yang melakukannya, tidak mengurangi dari ganjaran mereka sedikit pun. Ya, jadi kalau kita menghidupkan sunnah ya, yang sudah mati, ya, yang sudah tidak dikenal oleh manusia, sunnah Nabi yang sudah mati, kemudian kita hidupkan kembali, ya, kita akan mendapatkan ganjaran. Kemudian jika ada orang yang mengikutinya, ya, maka kita akan mendapatkan ganjaran orang yang mengikuti sunnah tersebut, karena kita sebagai sebab yang menghidupkannya kembali sunnah Nabi yang mulia SAW setelah matinya. Dan hadis ini sering dipahami oleh orang-orang bahwa di sana ada bid'ah hasanah. Ya, padahal hadis ini sababul wurudnya itu tentang sedekah. Jadi ada suatu saat, yaitu ada satu orang sahabat bawa sedekah di hadapan Nabi SAW. Akhirnya karena sebab satu orang ini membawa sedekah, sahabat yang lain ikut mengumpulkan, ya, ikut membawa sedekah, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Akhirnya Nabi membacakan hadis ini. Ya, Nabi SAW membacakan hadis ini. Ini sebabul wurudnya. Sedekah itu dianjurkan oleh Nabi yang mulia SAW. Ya, sedekah itu dianjurkan oleh Nabi yang mulia SAW dan bukan perkara bid'ah. Ya, karena sebab wurud hadis ini tadi ada salah seorang sahabat membawa sedekah, akhirnya yang lain, sahabat yang lain mengikuti sahabat tersebut. Kemudian Nabi membacakan hadis ini. Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Kemudian adapun perkataan para sahabat, ya, dan setelah mereka
tentang berpegang teguh dengan sunnah, pengagungan kepada sunnah, ya, maka ini banyak sekali. Di antaranya perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah berkata apa? Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bih wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Kata Abu Bakar Siddiq apa? Aku tidaklah meninggalkan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya kecuali aku juga mengamalkannya. Aku khawatir jika aku meninggalkan sesuatu tersebut dari perkara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir akan tersesat, ya, akan tergelincir. Lihat, Abu Bakar Siddiq mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi amalkan, Abu Bakar As-Siddiq amalkan. Ini manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai digelari oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq. Ya, kemudian Ibnu Battah, seorang ulama, mengomentari perkataan Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Kata beliau, "Hadza ya ikhwani as-siddiqul akbar, yatakhawwafu ala nafsi zaygha in huwa khalafa syai'an min amri nabihi sallallahu alaihi wasallam." Wahai saudara-saudaraku, ini Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, seorang sahabat Nabi yang digelari As-Siddiq. Ya, dia takut bagi dirinya, ya, dia takut atas dirinya kesesatan, ya, jika dia menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, dia takut, dia khawatir tersesat jika dia apa? Menyelisihi perkara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Battah apa? Famadza asa an yakuna min zamanin adha ahluhu yastahzi'una bi nabiyihim wa bi awamirihi wa yatabahawna bi mukhalafatihi wa yaskharuna bi sunnatihi, nas'alullah ismatan minaz zalal wa najatan min su'il amal. Kata Ibnu Battah, ya, bagaimana dengan zaman ini, ya, yang apa, orang-orangnya pada zaman ini dia mengolok-ngolok Nabi mereka, kemudian juga mengolok-ngolok perintah atau ajaran Nabi mereka, ya, perintah Nabi mereka. Mereka bangga dengan menyelisihinya. Ya, selain mereka mengolok, mereka juga bangga dengan menyelisihi Nabi SAW. Mereka mengolok-ngolok sunnahnya. Ya, kami memohon kepada Allah penjagaan dari kesesatan dan keselamatan dari jeleknya amalan, kata Ibnu Battah. Jadi ketika zaman Ibnu Battah, ya, itu sudah banyak orang yang apa? Yang mengolok-ngolok nabi mereka, mengolok-ngolok Nabi, perintah Nabi. Bahkan mereka bangga menyelisihi Nabi SAW. Bahkan mereka mengolok-olok sunnahnya. Yaitu di zaman Ibnu Battah. Apalagi di zaman kita. Ya, mereka bangga dengan menyelisihi nabinya. Ya, ketika ada sabda Nabi tentang sunnah, ya, tentang suatu yang disukai oleh syariat, ya, seperti misalnya perintah Nabi SAW untuk membiarkan jenggot, ya, maka diolok-olok. Mereka bangga dengan menyelisihinya, tidak mau berjenggot. Ya, kemudian juga Nabi SAW melarang untuk isbal. Ya, maka kita bangga harusnya dengan tidak isbal. Tapi orang yang isbal dia lebih bangga daripada orang yang tidak isbal. Padahal apa? Ini adalah ajaran Nabi yang mulia SAW. Ketika sholat menghadap sutroh, ya, ini adalah apa? Ini sunnah dari Nabi SAW. Ketika kita sholat, maka kita sholat menghadap sutroh. Tapi mereka yang bangga dengan menyelisihi Nabi SAW, mereka tidak mau menghadap sutroh. Bahkan mereka mengatakan di bulan kemarin, di antara mereka ada yang mengatakan, kamu sholat menghadap apa? Berhala. Ya, kamu sholat menghadap berhala. Ya, arti itiba itu mengikuti. Ya, arti itiba itu mengikuti. Kita disuruh oleh Allah menghadap Ka'bah, maka menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah, bukan berhala.
Ya, ini perintah dari syariat, perintah dari Allah dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq, manusia yang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq yaitu Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, apa yang beliau katakan? Ya, lihat, Umar bin Khattab ingin mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan ini, wallahi demi Allah, inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Demi Allah, sungguh aku tahu bahwa engkau ini batu, tidak memberikan mudarat juga tidak memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Lihat Umar bin Khattab, dia mencium Hajar Aswad ya, karena melihat Rasulullah SAW menciumnya. Ya, karena Nabi SAW mengajarkannya, menganjurkannya. Ya, Masya Allah, sekarang orang-orang sekarang ya tidak melihat kepada Rasulullah, tidak mau tahu bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Ya, sebagian kita semua dinding masjid di Masjidil Haram diusap untuk mencari berkah. Lihat Umar bin Khattab ketika mau mencium apa? Mencium Hajar Aswad, dia mengatakan seperti itu. Engkau itu tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, wahai batu, maka aku juga tidak akan mencium. Lihat ini tibanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tauhidun wattiba'un, ini di dalamnya ada tauhid. Ya, tauhid, lihat. Tauhidnya apa? Tauhidnya bahwa Umar radhiyallahu anhu tidak meyakini suatu benda itu memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan dalil. Ya, kecuali dengan dalil. Dan ittiba'nya Umar terhadap sunnah Nabi SAW dengan mencium Hajar Aswad. Ya, betapa banyak di antara kita itu menganggap suatu benda itu apa? Memberikan manfaat dan mudarat. Padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, diusap, kemudian diambil apa? Tanahnya, diambil batunya, bahkan dijadikan untuk sholat. Ya, padahal apa? Kalau kita ingin berittiba kepada Nabi SAW, kita bertanya dulu apakah Nabi SAW mengajarkannya atau tidak. Ya, kemudian manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Umar, yaitu Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah duduk suatu hari di tempat duduk ya untuk wudu. Ya. Kemudian ia berwudu. Ya, kemudian meminta untuk dihidangkan atau dibawakan makanan yang dipanggang dengan api. Lalu dia memakannya. Kemudian berdiri untuk salat, lalu Utsman salat. Tsumma qala Utsman, kemudian Utsman berkata apa? Qa'adtu maq'ada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk di tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akaltu ta'ama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku makan dengan makanan yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Wa shallaitu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ya, ini Utsman bin Affan, beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia duduk di tempat duduk Rasul. Dia makan makanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Kemudian dia salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dan kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk sholat, mengikuti Nabi yang mulia SAW. Dan semua ibadah kita ikuti Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi yang mulia SAW. Maka kita salat harus mengikuti Nabi SAW dengan kita belajar ya bagaimana salat Nabi SAW di dalam hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana berdirinya, bagaimana takbirnya, bagaimana mengangkat tangannya, bagaimana rukuknya, ya bagaimana zikir-zikir yang dibaca di dalamnya. Ya, maka jika kita mengikuti Nabi SAW, ya maka minimal kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang yang mengikuti Nabi SAW minimal akan mendapatkan dua ini, kecintaan Allah, juga ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini janji Allah di dalam Al-Quran. Kemudian juga Ali radhiyallahu anhu, manusia terbaik. Ya, setelah para nabi dan rasul, setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Utsman, Ali radhiyallahu anhu berkata apa? Kuntu ura anna batinal qadamaini ahaqqu bil masi min dhahirihima hatta ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahirihima. Ya. Saya berpendapat bawah khuf, ya bawah khuf, ya kita kan disyariatkan untuk mengusap khuf. Ya, bawah khuf itu lebih layak untuk diusap. Ya, kenapa lebih layak untuk diusap? Karena bawah khuf ini yang langsung bersentuhan dengan najis, dengan kotoran. Ya, jadi kata Ali radhiyallahu anhu apa? Aku berpendapat bawah khuf ini lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Ya, sampai aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Mengusap di atas kedua khuf. Ya, akhirnya Ali tidak berpendapat seperti itu karena Rasulullah SAW mengusapnya di atas khuf. Ya, bahkan kata Ali yang maknanya ya seandainya aku berpendapat ya bahwa Ali radhiyallahu anhu berpendapat ya bahwa mengusap khuf ya itu atasnya. Ya, atasnya. Ya, atasnya. Seandainya Nabi SAW Ali tidak melihat Rasulullah SAW mengusap atasnya, maka Ali akan berpendapat apa? Dia akan lebih berhak untuk mengusap khuf itu bawahnya. Ya, ini asar dari Ali. Kemudian kata Ali juga, ya, ketika Nabi SAW berdiri, ya, ketika jenazah lewat, kata Ali apa? Qama Rasulullah SAW faqumna wa qa'ada faqa'adna. Ya, kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berdiri, ya, maka kami pun berdiri. Rasulullah SAW duduk, kami pun duduk. Ya, maksudnya apa? Bahwasanya perintah untuk berdiri ketika jenazah lewat, ya, itu mansukh. Ya, jadi pernah Nabi SAW berdiri ketika jenazah itu lewat, tapi hukum itu dimansukh, dihapus. Ya, waqad kumna hina qama, kata Ali kan, dan kami berdiri ketika Nabi SAW berdiri. Wa qa'adna lamma qa'ada, dan kami duduk ketika Nabi SAW duduk. Wa hadza wa ainul ittiba, ini adalah yang dimaksud ittiba, hakikat ittiba. Ya, jadi berdiri ketika lewatnya jenazah, ya itu dulu pernah disyariatkan, tetapi dimansukh. Ya, ketika lewatnya jenazah kita berdiri itu dimansukh dengan duduk. Ya, ketika jenazah lewat maka kita duduk. Ya. Dan Ali mengikuti Nabi SAW. Ya. Ali berdiri sebagaimana Rasulullah SAW berdiri, juga Ali duduk ketika melihat Rasulullah SAW duduk. Kemudian Ibnu Mas'ud, ya, seorang sahabat Nabi SAW, datang kepada Ibnu Mas'ud. Itu seorang wanita. Lalu wanita ini bertanya, ya, wanita ini bertanya kepada Ibnu Mas'ud, unbi'tu annaka tanha 'anil wasilah. Kata wanita ini, dikabarkan kepadaku bahwasanya kamu wahai Ibnu Mas'ud itu melarang dari menyambung rambut, dari al-wasilah, dari menyambungnya rambut. Kata Ibnu Mas'ud apa? Na'am, iya. Faqalat, lalu wanita ini berkata, asyai'un tajiduhu fi kitabillahi am sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau dapati sesuatu ini di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, atau engkau mendengar dari Rasulullah SAW? Akhirnya Ibnu Mas'ud menjawab apa?
ajiduhu fi kitabillah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatinya di dalam kitab Allah, di dalam Al-Qur'an, juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ibnu Mas'ud berpendapat dilarangnya menyambung rambut itu ada di dalam kitab Allah dan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata wanita ini apa? Wallahi laqad tasaffahtu ma baina daffatayil mushaf fama wajadtu fihi alladhi taqulu. Demi Allah, ya kata wanita ini, sungguh aku telah membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, ya, dari dari sampul ke sampul berikutnya, saya tidak mendapatinya apa yang engkau berpendapat dengannya, yang engkau katakan. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata apa? Fahal wajadti fihi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apakah engkau dapati di dalam Al-Qur'an sebuah ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Apa yang Rasul bawa ambillah, dan apa yang Rasul larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Qalat na'am. Kata wanita ini, iya. Qala, akhirnya Ibnu Mas'ud berkata apa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nasimah wal washirah wal wasilah wal washimah. Ya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Melarang mencabut alis. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengikir gigi, juga melarang menyambung rambut, juga melarang mentato. Ya, jadi ada larangan ini dari firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi SAW bawa maka ambillah, dan apa yang Nabi SAW larang maka tinggalkanlah. Apa yang Nabi SAW larang diantaranya tadi mencabut alis, mengkikir gigi, ya, kemudian apa? Menyambung rambut dan mentato. Ya, ini. Kemudian ikhwah, ya, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan imam-imam, ya, mereka menampakkan permusuhan kepada orang yang menolak sunnah dan mengingkari sunnah. Ya, mereka menghajarnya, ya, meninggalkannya karena Allah. Ya, mereka menahan diri untuk mengajak bicara mereka. Ya, jadi para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat itu mereka menampakkan permusuhan kepada orang yang mengingkari sunnah dan menolak sunnah. Ya, di antaranya contohnya dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ya, dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masjidah idza sta'dzannakum ilaiha. Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid, ya, apabila mereka meminta izin kepada kalian untuk pergi kepadanya. Faqala Bilal bin Abdullah bin Umar. Lalu berkata Bilal bin Abdullah bin Umar, wallahi la namna'uhunna, ya, la namna'uhunna. Demi Allah, saya akan melarang mereka, kami akan melarang mereka, kata Bilal. Ya. Kemudian Salim berkata, fasabbahu Abdullah bin Umar sabban sayyi'an ma sami'tu sabbahu mithlahu qat. Maka Abdullah bin Umar itu mencacinya dengan cacian yang jelek, yang belum pernah aku mendengarnya cacian tersebut yang semisalnya darinya. Ya, jadi Abdullah bin Umar ini mencaci orang yang melarang wanita-wanita, ya, untuk pergi ke masjid. Padahal Nabi SAW berkata, la tamna'u nisa'akumul masajidah. Janganlah kalian cegah, jangan kalian larang wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Kemudian ada orang yang mengatakan, demi Allah kami akan melarang mereka. Abdullah bin Mas'ud mencaci dengan cacian yang sangat jelek kepada orang tersebut.
Ya. Wa qala ukhbiruka an Rasulullah SAW la tamna'uhunna wa taqul wallahi la namna'uhunna. Kata Ibnu Mas'ud apa? Saya mengabarkan kepadamu tentang hadis Rasulullah SAW, janganlah cegah mereka, sedangkan engkau mengatakan demi Allah kami akan melarang mereka. Ya, jadi dicaci oleh Abdullah bin Mas'ud dengan cacian yang sangat jelek, ya, yang belum pernah didengar oleh Salim bin Abdullah cacian tersebut. Kemudian contoh lagi, ya, dari Abdullah bin Mughaffal, ya, bahwasanya ia melihat kerabat dekatnya itu melempar dengan batu, ya, melempar dengan batu. Faqala lahu, akhirnya Abdullah bin Mughaffal, beliau berkata kepadanya, naha Rasulullah SAW anil khadfi. Rasulullah SAW melarang dari al-khadf. Apa al-khadf? Yaitu engkau melempar kerikil, ya, engkau mengambilnya dengan dua jarimu, kemudian melemparnya. Nabi SAW bersabda apa? Wa innahu la yasidu saydan wa la yanka'u uduwan wa la yanka'u aduwan wa innama yafqa'ul aina wa yaksiru sinna. Kata Nabi SAW apa? Sungguhnya melempar batu kerikil itu dengan dua jari seperti ini, ya, itu tidak membunuh buruan, ya, tidak dapat memburu buruan, juga tidak akan membunuh musuh, ya, akan tapi ia hanya merobek mata dan apa, mematahkan gigi. Kemudian ketika Abdullah bin Mughaffal menemui kerabatnya tersebut setelah menyampaikan hadis itu, melihat saudaranya atau kerabatnya itu melempar lagi, maka bertambah kemarahan Abdullah bin Mughaffal, ya, Abdullah bin Mughaffal kepada kerabatnya tersebut. Ya, ini menunjukkan apa? Ketika ada sunnah disampaikan, ya, jangan kita selisihi, jangan kita selisih. Sebagai sikap kita kepada mereka yang menyelisih sunnah, yang dia sudah paham sunnah, ya, kemudian dia selisihi, ya, kita membencinya, ya, membenci karena sunnah diselisihi, ya, sunnah diselisihi. Kemudian juga Allah menyegerakan azab bagi orang yang menolak sunnah dan mengolok-olok sunnah. Ya, Allah menyegerakan azab bagi orang yang menolak sunnah dan mengolok-olok sunnah. Di antara contohnya, ya, di antara contohnya diriwayatkan di dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, ya, bahwa dari Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki itu makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya, ya, makan dengan tangan kiri di sisi Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi SAW berkata kepadanya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Akhirnya laki-laki ini menjawab apa? La astati'u, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Ya. Nabi SAW bersabda apa? Lastata'ta, engkau tidak mampu. Ya. Orang ini menolaknya karena kesombongan. Kemudian kata siapa? Salamah bin Aqwa apa? Fama rafa'aha illa fihi. Ya, akhirnya orang ini benar-benar tidak mampu untuk mengangkat tangannya menuju mulutnya, ya, ketika makan. Ya, ini contoh di antara contoh. Jadi disegerakan ada bagi orang yang menolak sunnah dan orang yang mengolok-olok sunnah. Kemudian juga ada kisah yang dikisahkan oleh seorang ulama, Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar, penulis kitab Fathul Bari yang terkenal, ya, syarah Sahih Bukhari. Ya. Beliau bercerita tentang sebagian ahli hadis. Ya. Bahwasanya beliau itu rahimahullah pergi ke Dimashq untuk ngambil sebuah hadis dari syekh, ya, ulama yang masyhur terkenal tentang hadis tersebut. Faqara'a alaihi jumlatan. Ya, akhirnya Ibnu Hajar membacakan, ya, sejumlah hadis kepadanya. Lakinnahu kana yaj'alu bainahu wa bainahu hijaban wa lam yara wajhahu. Akan tapi antara dia dengan syekhnya itu ditutup dengan hijab. Ya, dengan hijab.
Dan Ibnu Hajar ini tidak bisa melihat wajah syekhnya, tidak bisa melihat wajah gurunya. Falamma talat mulazamatuhu lahu, ya ketika panjang mulazamahnya kepada syekh tersebut, kemudian wara'a hirsau alal hadis, dan melihat bahwa dia sangat sungguh-sungguh kepada hadis, akhirnya syekh tersebut apa? Membuka hijabnya tersebut. Fara'a wajah himar. Akhirnya Ibnu Hajar melihat bahwa wajah syekhnya ini seperti wajah keledai. Ya, wajah keledai. Faqala lahu, akhirnya syekhnya berkata kepadanya apa? Ihdar ya baniya an tasbiqal imam. Ya, hati-hati wahai anakku, engkau mendahului imam. Fa inni lamma marra bi fil hadithi istab'adtu. Ya, istab'adtu wuqu'ahu fasabaqtul imama fasara wajhi kama tara. Kata syekh tersebut, sungguhnya telah pernah lewat sebuah hadis kepadaku, ya, pernah lewat hadis kepadaku, disampaikan hadis kepadaku, atau membaca hadis. Kemudian apa? Aku menganggapnya mustahil akan terjadinya. Ya, mungkin hadisnya itu hadis apa? Hadis larangan untuk mendahului imam. Kalau mendahului imam itu wajahnya diubah menjadi wajah keledai. Ya. Akhirnya apa? Aku dahului imam. Menjadilah wajahku ini sebagaimana yang engkau lihat. Ya. Ini kisahnya, ya. Kisahnya di dalam apa? Di dalam syarah Sahih Muslim, ya. Di dalam syarah Sahih Muslim. Jadi itu, ya. Jadi pernah Ibnu Hajar mendatangi gurunya, belajar sama gurunya itu pakai hijab. Ya, pakai hijab. Ya. Bukan Ibnu Hajar, maaf. Ya, sebagian muhaddisin, ya, sebagian ahli hadis, ya, dikisahkan oleh Ibnu Hajar. Sebagian ahli hadis belajar kepada gurunya, ya, kemudian dipakaikan hijab, bukan Ibnu Hajar. Kemudian yang terakhir, ya, dari hak sunnah adalah hendaknya bagi ahlu sunnah untuk menjaga sunnah dari bid'ah dan ahli bid'ah. Ya, jadi hak sunnah itu untuk dijaga dari perbuatan bid'ah dan ahli bid'ah. Karena Nabi SAW bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguhnya orang yang di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, perselisihan yang banyak. Kemudian apa? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidil mahdiyyin. Maka pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini solusinya supaya kita terhindar dari perselisihan tersebut. Ya, supaya kita selamat. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Nabi SAW memperingatkan dari perbuatan bid'ah dan ahli bid'ah dalam perkara agama. Ya, dan bid'ah ini adalah dalam perkara agama. Ya, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya perkara kami, ya, di atasnya perkara kami, di atas perkara Nabi SAW. Apa perkara Nabi? Agama. Ya, agama. Ya, maka dia tertolak. Ya, tertolak. Maka ketika kita ibadah, kita lihat dulu apakah Nabi SAW mengajarkan, apakah Nabi SAW memerintahkan. Kalau tidak, kita tahan. Masih banyak ibadah yang Nabi SAW ajarkan untuk kita lakukan yang belum kita lakukan. Ya. Maka kita cukupkan dengan sunnah. Kita cukupkan dengan perbuatan Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, dan Nabi SAW pasti diterima. Ya, pasti diterima di sisi Allah dan bermanfaat bagi seorang hamba. Sedangkan amal ibadah yang Nabi SAW tidak ajarkan, Nabi SAW tidak perintahkan, Allah juga tidak perintahkan, maka siapa yang menjamin? Ya, terkadang akal kita, ya, itu lebih mendahului Nabi SAW terkadang di sebagian kita. Ya, kita menganggapnya itu baik, padahal kebaikan itu bukan tolak ukurnya dari akal dan hawa nafsu kita, tetapi dengan kitab dan sunnah Nabi SAW. Ya, ketika prasangkaan baik kita, ketika kita hadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah cocok, berarti itu adalah perbuatan baik. Ya, tapi kalau akal kita dihadapkan dengan Sunnah itu menyelisihinya,
Ya, seperti kita menganggap baik suatu perbuatan padahal Nabi tidak mengajarkan, itu kan menyelisih. Ya, maka ini tertolak. Ya, maka kita hati-hati. Jangan sampai ibadah kita itu sia-sia. Ya, maka kita harus belajar terus. Inilah fungsinya belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, jadi orang yang belajar itu Allah mudahkan menuju surga, karena dengan belajar dia tahu halal dan haram. Halal untuk dikerjakan, haram untuk ditinggalkan. Mana dia tahu akan tauhid dan syirik. Tauhid untuk diamalkan, syirik untuk ditinggalkan. Ya, kemudian dia dengan belajar tahu mana sunnah, mana bid'ah. Sunnah untuk dikerjakan, bid'ah untuk ditinggalkan. Ya, terkadang kita diolok-olok. Ya, ketika kita mengajak manusia untuk kembali kepada Nabi SAW, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kita diolok-olok. Ya, muka antum juga bid'ah. Ya kan, muka antum bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Ya akhi, ini dunia. Ya, ini dunia. Nabi SAW mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Itu adalah perkara akhirat. Ya, perkara ibadah yang kita tidak boleh berinovasi di dalamnya. Kita silakan inovasi dalam perkara dunia, silakan, kecuali apabila apa? Menyelisihi syariat. Ya, menyelisih syariat kita tidak boleh. Tapi kalau tidak ada syariat yang melarangnya, ya tidak ada syariat melarangnya dan tidak memerintahkannya, ya tidak melarangnya, maka silakan inovasi dalam masalah dunia. Ya, antum mau inovasi mobil rodanya di atas, silakan. Ya, misalnya bisa jalan, silakan. Ya, kemudian pesawat tanpa sayap, silakan. Ya kan? Ya, tidak mustahil kan? Tapi dalam perkara agama, akhi, ya antum lihat, dicontohkan nggak oleh Nabi SAW, diajarkan nggak oleh Nabi SAW, maka hati-hati. Kita sholat, ya tidak seperti sholatnya Nabi SAW, khawatir, maka hanya letih saja. Ya, nanti tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berpuasa tidak mengikuti puasanya Nabi SAW, makanya belajar. Ini ya fungsinya belajar. Tiap hari kita belajar, membaca, mendengar, menghadiri majelis taklim, supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya, niscaya Allah Ta'ala akan memudahkan kita berjalan untuk memasuki surganya, insyaallah Ta'ala. Ya, mungkin ini ya pelajaran kita tentang hak-hak sunnah, yaitu berpegang teguh kepada sunnah dan menjaga sunnah dari orang yang berbuat bid'ah, serta menjaga sunnah dari bid'ah. Ya, silakan, barangkali sebelum ditutup ada yang mau bertanya. Ibu